akan membahas tentang perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu perangkat yang penting bagi suatu pendidikan karena kurikulum dan pendidikan sangat berkaitan. Jika dianalogikan, kurikulum merupakan jantung dari tubuh manusia. Jika jantung berfungsi dengan baik, maka tubuh akan tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan kurikulum. Apabila kurikulum berjalan dengan baik dan didukung oleh komponen-komponen yang berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu ilmu yang mempelajari interaksi sosial manusia, yang meliputi interaksi manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan alam. Ilmu ini membahas bagaimana manusia bersosialisasi dengan lingkungan alam atau antar manusia untuk beradaptasi yang diklasifikasikan ke dalam berbagai Yang macam kedua yaitu peranan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan merupakan komponen yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian terpenting dari sekian permasalahan bangsa. Setiap warga negara sudah dijamin oleh Undang-Undang 1945 untuk mendapatkan kecerdasan melalui proses pendidikan. Berangkat dari pemikiran di atas, maka peranan dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai arah atau pedoman dalam pencapaian tujuan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Semakin baik pedoman itu dipelajari dan dilaksanakan, maka semakin cepat pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Umar Hamalik 1990 terdapat 3 peranan kurikulum dalam kegiatan pendidikan, yaitu peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan kreatif. Yang selanjutnya yaitu peranan kurikulum. Peranan kurikulum terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu merupakan tradisi lama yang baik dan masih bisa digunakan dalam upaya pendidikan saat ini, sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu tersebut yang masih relevan dengan masa kini kepada peserta didik. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif yaitu kurikulum selalu berperan dalam menciptakan suatu hal yang baru, dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap tuntutan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang senantiasa terjadi setiap saat. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif dimaksudkan bahwa kurikulum ini mampu mengantarkan para lulusan yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mencari serta menemukan solusinya. Selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum. Komponen tujuan dalam perencanaan kurikulum menjadi ide atau gagasan awal yang diinginkan dalam setiap proses pendidikan. Rancangan tujuan membuat arah terhadap proses pendidikan sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai tujuan. Manfaatnya yaitu 1. Tujuan memberikan pegangan mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui sampai di mana tujuan itu telah tercapai. Selanjutnya, tujuan memegang peranan sangat penting, akan mewarnai komponen-komponen lainnya, dan akan mengarahkan semua kegiatan mengajar. Lalu yang terakhir, yaitu tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikembangkan. Yang kedua, ada komponen isi materi. Komponen kedua yang harus dirumuskan adalah isi atau materi sebagai bahan ajar. Konten atau isi materi yang dituliskan pada kurikulum menempatkan posisi yang penting dan turut menentukan kualitas hasil pendidikan. Seiler dan Alexander dalam Zeiss pada tahun 1976 mengungkapkan bahwa isi atau materi kurikulum di ruang lingkup kajiannya membahas tentang fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia. Itu semua terakumulasi dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah.
Yang ketiga, ada komponen strategi pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran memiliki kedudukan yang strategis dalam kajian studi kurikulum. Menempatkan strategi merupakan langkah ketiga setelah menetapkan tujuan dan isi materi bahan ajar. Strategi yang tepat akan memudahkan untuk mengantarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi merupakan salah satu dalam membawa materi agar dalam kegiatan pembelajaran dapat kondusif, terkendali, gembira, dan menyenangkan. Di dalam istilah dunia pendidikan yang digunakan adalah metode, teknik, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir ada komponen evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat dari pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu hal yang krusial dalam menentukan keberhasilan pendidikan di Indonesia. Evaluasi dilihat dari aspek makro untuk dapat keberhasilan kegiatan pendidikan secara umum. Sedangkan secara makro dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas. Evaluasi dapat menentukan ketercapaian tujuan kesesuaian materi dan ketepatan menggunakan strategi, pendekatan teknik, model, dan mode. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan baik atau feedback untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Yang pertama, pendidikan IPS dalam kurikulum 1964 dan 1968. Dalam kurikulum 1964 ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Meskipun istilah IPS pada kurun waktu itu belum dikenal, Tim Yati 1989 menanamkan pendekatan yang digunakan bersifat korelatif dari ilmu-ilmu sosial. Dalam kurikulum tersebut ada mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, dan civis. Nah, pada tahun 1968, kurikulumnya terjadi perubahan yang ditandai dengan adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Yang kedua ada kurikulum pendidikan ilmu sosial 1975 dan 1984. Perkembangan kurikulum 1975 merupakan awal baru dalam sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini tidak dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi oleh suatu lembaga di bawah kementerian tersebut yang dinamakan Pusat Pengembangan Kurikulum. Kurikulum ini pun menggunakan model pengembangan yang lebih jelas yang dikenal dengan nama model pendekatan tujuan. Kurikulum tahun 1984 merupakan penyempurnaan kurikulum tahun 1975. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar EBI atau SD dan MTS atau SMP. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan ilmu sosial tahun 1994. Pembahasan dilakukan terhadap kurikulum ini berdasarkan dokumen resmi yang ada, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060/U/1993 tentang kurikulum pendidikan dasar, di mana SMP sebagian bagian dari pendidikan dasar. Dalam keputusan Mendikbud tersebut disebutkan bahwa di SMP terdapat mata pelajaran yang disebut ilmu pengetahuan sosial yang mencakup ilmu bumi, sejarah, dan ekonomi. Yang keempat ada kurikulum pendidikan ilmu sosial tahun 2004. Pada kurikulum 2004, nama IPS berubah menjadi pengetahuan sosial dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam kurikulum ini lebih menekankan kemampuan kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya ada yang kelima, itu adalah kurikulum pendidikan ilmu sosial tahun 2006 atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dan terakhir ada kurikulum pendidikan ilmu sosial tahun 2013 atau K13, yaitu ilmu pengetahuan sosial merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang isu-isu sosial dengan unsur kajiannya dalam konteks peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Tema yang dikaji dalam IPS adalah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, baik masa lalu, masa sekarang, dan kecenderungan di masa-masa mendatang. Pada jenjang SMP atau MTS, mata pelajaran IPS membuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai.